Selamat malam. 100 lebih purnawirawan TNI dari berbagai angkatan membuat kejutan. Mereka mengusulkan 8 tuntutan. Salah satunya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi jalan Gibran maju di Pilpres 2024 lalu melanggar aturan dan undang-undang kehakiman. Menurut Wakil Presiden, di tengah jalan tentunya bukan perkara gampang, apalagi tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang. Karena ini berpotensi mengangkangi konstitusi. Mungkinkah Gibran diturunkan di tengah jalan? Apa dasar hukum yang bisa digunakan? Dan ada apa di balik manuver para purnawirawan TNI ini? Inilah Satu Meja The Forum, memaksulkan Gibran realistis atau utopis? Forum Purnawirawan TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Usulan penggantian Gibran tertuang di dalam poin terakhir dari 8 poin yang jadi kesepakatan Forum Purnawirawan TNI. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Ferry Amsari menyebut, usulan Forum Purnawirawan TNI agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya adalah hal yang tidak sesuai undang-undang. Ya, satu, semua orang punya hak bersuara. Tapi kalau pertanyaannya apakah pilihan purnawirawan TNI untuk mengusulkan impeachment Gibran kepada Presiden sudah pasti tidak sesuai undang-undang. Pasal 7A, pasal 24C itu semua mengatakan harus usul DPR. Jadi kalau mau benar, purnawirawan itu datang ke DPR mengusulkan untuk pembahasan impeachment Wakil Presiden. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun menyebut, usulan dari Forum Purnawirawan TNI agar mencopot Gibran sebagai Wakil Presiden harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo. Begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang, kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal. Istana menyebut, Presiden Prabowo mengetahui 8 poin yang disuarakan Forum Purnawirawan TNI tersebut. Penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto mengatakan, Presiden Prabowo tak bisa merespon permintaan itu karena di luar kekuasaannya sebagai Presiden. Kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Iya, kan ada kan 8 poin itu. Ya, sekarang sudah beredar di medsos, ya. Sudah ada banyak komentar yang muncul, maka inilah ya sikap Presiden, ya, bukan mengasuhkan, ya, tapi tetap menghargai, ya, karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hampir 2 pekan isu penggantian Wapres ini terus bergulir. Publik menunggu sikap resmi pemerintah atas wacana ini. Jangan sampai menjadi bola liar yang justru menunjukkan buruknya hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden. Karena usulan ini disuarakan oleh seratusan purnawirawan TNI yang tentunya memahami perundang-undangan dan konstitusi. Memaksulkan Gibran realistis atau utopis adalah tema Satu Meja The Forum. Telah hadir di studio mantan Komandan Pusat Polisi Militer dan Puspom ABRI Maijen Purnawirawan Samsul Jalal. Malam, Pak Samsul Jalal. Kemudian ada Kepala Badan Pengkajian MPR Andreas Hugo Parera. Malam, Bang Andreas. Dewan Penasihat PSI Mbak Irma Huta Barat. Malam, Mbak Irma. Ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Malam, Mas Burhan. Dan Pengamat Hukum Tata Negara Satya Arinanto. Malam, Mas Satya. Pakar Hukum Tata Negara, Pak Samsu Jalal terlebih dahulu. Pak Samsu, Pak Jalal, apa tiba-tiba Forum Purnawirawan TNI dalam 8 tuntutan yang ke-8 meminta kepada MPR untuk mengganti Wakil Presiden? Background dan latar belakangnya apa, Pak Jalal? Ya, itu kan sudah jelas kan itu kan. Siapa sih Gibran itu? Pupu Papa kan? Dan itu kan sekarang lagi ada ramai tuh ijazah palsunya kan. Oke. Gibran juga jelas juga ijazahnya kan. Kapan dia tamat universitasnya di Singapura.
Itu mungkin tamatan SMA itu loh tuh. Nggak tahu juga walau-walau lah, saya juga nggak tahu. Oke, itu pernyataan disampaikan kepada publik, selanjutnya akan disampaikan kepada MPR atau kepada siapa, Pak Jalal? Ya ini untuk diketahui juga, maka MPR monitor dong kan. Hah? Konstitusi apa yang konstitusi? Ya, sekarang siapa yang milih Gibran kan diloloskan dari konstitusi siapa? Paman dia kan, MK itu kan. Ketua ya. Tadi umumnya, pokoknya umumnya yang penting itu sudah pernah menjabat di daerah. Oke. Sebagai di kota kan. Lolos dia kan. Sekarang saat itu yang menguasai hukum lah itu kan. Oke, jadi artinya pernyataan dari Forum Purnawiran Prajurit TNI apakah nanti akan datang ke MPR menyampaikan tuntutan itu atau pernyataannya dilepas kepada publik? Itu kan dilepas kan. Hanya sekarang Prabowo mau nggak terima itu kita kan, menerima itu Pak Tri ya. Pak Tri mantan Panglima ABRI, mantan wakil presiden lagi kan. Oke. Itu nggak main-main kan. Berapa orang jenderal yang mendatangi dan beberapa kolonel itu kan. Dan itu Purnawiran TNI ya. Jangan Polri nggak ada ya. Sudah ada Pusat ABRI, saya tahu Polri. Tahu kan Polri kan? Polisi tidur kan report kan dari polisi bangun kan. Polisi kan perkara orang lain sumber income gitu. Oke. Baik, oke. Bang Andreas dari MPR, apakah MPR juga sudah menerima secara langsung tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI? Setahu saya, kan saya di badan pengkajian, biasa kalau masuk itu lewat pimpinan gitu, pimpinan MPR. Tapi saya kira kemarin Pak Ketua MPR juga menyampaikan bahwa itu belum ada apa yang resmi surat masukan. Tapi kalau kita lihat dari ya secara konstitusional ya, secara prosedural, ini kan prosedur kan diatur di Undang-Undang Dasar pasal 7, pasal 7A, terus kemudian pasal 7A itu menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu dapat dapat diganti, dapat diberhentikan. Nah, pasal 7B dasar poin 1 sampai 7 itu mengatur tata caranya gitu. Tata cara untuk pemberhentian presiden atau wakil presiden. Nah, proses itu tentu harus mulai dari DPR tentunya. Dari DPR kan kemudian ke Mahkamah Konstitusi. Ijazah yang juga diduga palsu milik Jokowi ketika dia mengaku bersekolah di SMPP 40 di dalam kurung SMA 6 Surakarta. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini untuk berkembang dan maju dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Nilainya sudah, bahasa Indonesia sudah bagus. Fall into another Cold War means creating win-win to move forward into another. Ya, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat semua. Ya, teman-teman, seperti biasa di sini kita masih membahas tentang kasusnya mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang kerap sekali dibicarakan baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan media sosial. Ya, teman-teman, barusan kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat menarik dan tentunya video ini menjadi pemicu utama penyampaian komentar-komentar netizen yang sudah menyaksikan video tersebut. Ya, teman-teman, benar saja dari cuplikan video yang barusan kita tonton ada berbagai macam pendapat dan tanggapan netizen yang mereka cantumkan di kolom komentar. Namun sebelum kita lanjut lebih dalam lagi tentang isi daripada komentar-komentar tersebut, jika ada tanggapan ataupun pendapat dari teman-teman semua terkait isi video yang barusan kita tonton, silakan cantumkan di kolom komentar. Mari kita berpikir kritis, mari kita berbagi pendapat dengan sopan tentang bagaimana pendapat kita dari cuplikan video yang barusan kita tonton terkait isu politik yang telah terjadi di negara kita yang kita cintai ini. Ya, baik teman-teman, di sini diawali dari komentar Homila Siti yang mengatakan, secepatnya makzulkan negara ini, bukan panggung sandiwara. Lihat sikap Gibran waktu bertemu mahasiswa. Cuek-cuek, ndak ada senyum, sok kaya lebih pintar dari mahasiswa. Jijik melihatnya, Pak Anies orang cerdas saja, tidak begitu ramah dan tampak wibawanya.
Yanto mengatakan, dari sudut pandang apapun, Gibran ini tidak layak jadi pejabat apapun juga, apalagi jadi wapres. Ini tentang tugas negara, bukan Karang Taruna semata. Nasiri Anwar mengatakan Gibran dimakzulkan lebih cepat lebih baik. Christian Sukemi mengatakan, ini baru wibawa Pur TNI, harus tegas dan wibawa. Negara sudah kacau balau. Suroto mengatakan, baguslah kalau Gibran dimakzulkan, soalnya Gibran hanya tamat SMP saja. Dari dia berpidato saja tidak bisa kepotan. Teman-teman, Ahmad Yani mengatakan, jangan omon-omon, segera ditindak. Arya Sumanto mengatakan, jangan menunggu terlalu lama, secepatnya si Gibran dimakzulkan. Endorse mengatakan, segera Gibran diusulkan ke DPR dan MPR. Aji Sarwaji mengatakan, ijazahnya Pak yang diperiksa. Nah baik, teman-teman, kita lanjutkan di komentar Rantiana yang mengatakan, segerakan aja Pak, masih lebih layak generasi bangsa ini yang layak sebagai penggantinya. Dari awal pemilu lalu rakyat menolak Gibran tapi penguasa tutup telinga. Disampaikan oleh Syarifuddin, dari awal saya selaku WNI menaruh curiga keberadaan Gibran Wapres bahwa ijazah SMA Gibran tidak ada alias rekayasa dari Dirjen Dikdas. Makanya keberadaan Gibran melanggar konstitusi dan UU Pemilu tahun 2017 dan setuju sesuai petisi Jenderal Purnawirawan TNI diketuai Bapak Tri Sutrusno. Muhammad mengatakan secepatnya dimakzulkan. Tuan Ayung mengatakan Gibran tidak bisa dimakzulkan karena bapaknya Tuhan Indonesia. Hanadi mengatakan Wapres suruh nyebut 5 suku di Indonesia saja tak tahu kok tega-teganya negara buat coba-coba. Wisdani mengatakan, waktu Gibran diangkat mengakangi konstitusi. Tapi kenapa waktu pemakzulannya dipermasalahkan karena dianggap mengakangi konstitusi dan dianggap bermasalah? Nggak fair dong, ketika diangkat aman, ketika mau dimakzulkan nggak bisa. Hasmono Sabto Wijoyo mengatakan, tolong rakyat jangan disuguhi. Hoax yang diminta rakyat itu nyata fakta real. Kalau iya, rakyat mengikuti yang benar agar rakyat nggak bingung. Lampung Balam mengatakan, bisa saja Mas Joko CS menerima tukang martabak dimakzulkan atau mengundurkan diri. Mungkin dengan catatan seperti korupsi-korupsinya tidak dibongkar. Untuk sementara oke, yang penting tukang martabak lengser dulu, agar Mas Bowo bisa bekerja dengan ringan. Mukhtar Anwarudin mengatakan, hoax omong kosong, nggak ada fakta buat buah bibir sudah ribuan kali Gibran dimakzulkan, tapi faktanya masih nongkrong di istana. Darmaji mengatakan, ya Gibran Wapres mundurlah, itu lebih terhormat daripada dimakzulkan ini demi 280 juta rakyat Indonesia yang lebih aman, tentram, dan damai. Menyadarilah, kalau lu gak cakap memimpin bangsa hanya komen. Hanadil mengatakan, kalau kurang modal jelas tak aneh, ini naiknya gampang walau nyalain aturan, tapi mau nurunin kok susah walau lewat jalur konstitusi. Sudrajatu mengatakan, saya angkat topi buat Purnawirawan, masa mau disuruh sama anak muda yang tidak mempunyai apa-apa di Republik ini. Kalau bapak-bapak kita tahu jasa-jasanya kepada rakyat dan negara ini. Lanjutkan Pak. Nikma Cleo mengatakan, Gibran lebih cepat lebih baik untuk dimakzulkan karena isini pada negara lain. Ewis mengatakan, tentang ijazahnya Gibran diragukan maka perlu pemakzulan. Naila Mutia mengatakan, si Bowo kenapa nggak mau ngedorong para purna jenderal yang ingin si Gibran lengserkan? Kosim mengatakan, syukur alhamdulillah kalau berita ini benar adanya bahwa Wapres Gibran dicopot, setuju banget. Purjianto Jianto mengatakan, Gibran dimakzulkan lebih cepat,
Ini rakyat memang berharap. Retno Budiati mengatakan setuju dimakzulkan Gibran. Disampaikan oleh Abdur Rohim yang mengatakan untuk apa mempertahankan Gibran yang tidak layak jadi pemimpin Indonesia. Makzulkan lebih cepat, lebih baik. Syamsia Tahir mengatakan itu jalan yang terbaik karena sesuatu dari awal tidak baik, akhir juga tidak baik. Abdul Rahim mengatakan baru mantap, tak perlu dasar hukum, dari dulu dan dari awal sudah melanggar aturan. Apakah dibiarkan melanggar hukum? Hindasya mengatakan sebelum negara ini hancur, segera lakukan dong. Aris Kiswara mengatakan jangan omon-omon, berita ini harus segera dilaksanakan. Jangan sampai hoax terus. Kalau bulan ini masih menduduki kursi wapres, maka rakyat kami akan aksi lebih besar. Kotak Pandora 98 akan dibuka lagi. Kamarudin mengatakan hancurkan sifat kebohongan para pemimpin dan tegakkan sifat keadilan kebenarannya. Dwi Jawaskita mengatakan gedabrus kayak wong Lemming gak jelas, barisan kecerit tempe sakit hati gara-gara junjungannya kalah pilpres kemarin. Ya, teman-teman, demikian saja pembahasan kita untuk cuplikan video kali ini dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.